Bismillahirrahmanirrahim. Siapa gitu? Oke, jadi masalahnya anti minta suami melanjutkan pembayaran itu. Nah, tapi suami nggak tahu. Maka di sini karena nggak disebutkan namanya. Maka di sini tugas keluarga, tugas keluarga. Penting keluarga ini ketika keluarganya meninggal dunia, hendaklah dia menanyakan kepada teman-temannya ya. Kalau abah anak punya utang, kalau ibu anak punya utang, atau kalau hal anak punya utang, tolong datang ke anak akan lunasin insyaallah. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya akhirnya tidak terlunasi utangnya, apakah anti tetap dosa? Tetap menanggung itu. Makanya pentingnya mencatat hutang. Karena niat saja, insya Allah jemaah, kalau orang niat, semoga Allah mudahkan. Tapi bukan berarti dia telah melunasi hutangnya. Dan bagi orang yang telah menghutangi orang lain, kemudian orang itu meninggal dunia, dan dia tahu ahli warisnya, maka seharusnya dia ngasih tahu ahli warisnya. Kenapa? Karena sebelum pembagian waris itu, Allah Azza wa Jalla menyuruhnya untuk dikeluarkan dalam pembayaran hutang dan wasiat. Kemudian gimana kalau pemilik uang ini nggak ngasih tahu? Enggak lah, anak akan tagih di akhirat. Nggak boleh engkau. Engkau dosa juga. Karena tuh keluarganya nggak tahu. Dan engkau ingat. Dan keluarganya mau bagi warisan sedang menunggu. Mungkin abah punya utang. Ditunggu-tunggu engkau nggak datang. Dengan alasan mau nagih di akhirat. Ya enggak. Dan ini juga membuat kita lebih berhati-hati tentang utang agar ditulis wasiat. Kalau engkau punya utang, tadi tulis wasiat. Ana punya utang sama fulan, sama fulan, sama fulan ya. Sebelum membagi warisan, tolong ini dilunasin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Hari ini Malaysia ikut nggak? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana nih? Melbourne. Melbourne lagi, balik lagi gitu ke Melbourne. Ini Pak Ustadz mau nanya nih, apakah jika wanita yang kerja buat keluarganya itu termasuk sedekah? Terus yang kedua, boleh nggak nambah lagi? Jangan banyak-banyak, satu cukup. Satu lagi dong Pak Ustadz, apakah wanita wajib salat Jumat? Itu aja Pak Ustadz, sekolah ya. Barakallahu fiik. Iya, seorang wanita yang bekerja untuk membantu keluarganya, mungkin dia kasih kepada suaminya, mungkin dia kasih kepada anak-anaknya. Apakah itu sedekah? Nah, cerita Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dia bekerja menenun kemudian dijual, dibuat makan sama keluarganya. Ketika dia tanya sama Nabi SAW, Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, yang kau berikan kepada suami dan anak-anakmu itu adalah sedekah. Tinggal bagaimana kita niat baik jamaah dalam bekerja ini, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk memperbanyak harta, tapi untuk memenuhi kebutuhan kita. Adapun wanita tentang Jumat, maka nggak wajib dia sholat Jumat. Tapi kalau dia ikut sholat Jumat, maka gugur sholat duhur dia. Menurut pendapat yang lebih kuat, cukup dia sholat Jumat menggantikan sholat zuhur dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz dari Kuala Lumpur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Kuala Lumpur ini. Tadi pertama sudah Ustadz. Oh sudah pertama, nah, tafadhali. Bagaimana sebaiknya untuk anak perempuan kita, apakah lebih baik sekolah di sekolah umum yang dekat dengan rumah orang tuanya, atau sebaiknya sekolah di pesantren yang lokasinya jauh dari rumah, di mana orang tuanya tidak bisa rutin menjenguknya? Dan sebaiknya umur berapa kalau misalnya lebih baik sekolah di pesantren? Nah, barakallahu fiik. Ya subhanallah jamaah, berkaitan dengan sekolah ini, ana berharap semua yang mendengar suara ana ini, dimanapun kau berada, ana ingin di setiap kota itu ada sekolah khusus putri, bukan pesantren. Ana keingin setiap kota ada sekolah khusus putri, SMP dan SMA, khusus putri. Kenapa? Karena masalahnya banyak orang-orang yang berat untuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Tapi dia takut untuk menyekolahkan putrinya di SMP atau SMA umum. Karena bercampur laki perempuan.
Dan sudah banyak kejadian perzinaan-perzinaan di sana karena memang mereka berada di lingkungan yang memudahkan untuk berzina. Orang tua takut. Banyak orang-orang itu yang seperti itu. Apa solusinya? Ya kita yang harus berpikir. Dan insya Allah ya, Ana pernah sampaikan bahwasanya di Jakarta itu ada sekolah Kanisius milik orang-orang Katolik dari sejak dulu tahun 30 Masehi, itu khusus laki-laki saja. Khusus laki-laki saja. Dan ada sekolah-sekolah Katolik yang khusus perempuan saja. Bukan pesantren, sekolah khusus perempuan. Maka harapan anak kita, umat Islam, memiliki di setiap kota itu solusi untuk kebaikan umat ini, kebaikan negeri ini dan bangsa ini, sekolah khusus perempuan. Karena ada orang yang nggak mau masuk anaknya pesantren karena jauh mungkin, karena susah untuk berjumpa dengan anaknya. Maka nasihat anak, kalau tadi ada sekolah perempuan dan insya Allah lingkungannya baik, silahkan sekolah di situ, nggak harus ke pesantren. Tapi kalau tidak mendapatkan lingkungan yang baik, maka solusinya pesantren. Terus kapan dimasukkan ke pesantren? Anak itu mulai lulus SD biasanya sudah bisa mandiri. Ini umum. Anak kalau sudah lulus SD biasanya sudah bisa mandiri. Tapi ada yang nggak umum. Ada yang masih belum bisa berpisah sama orang tuanya, biasanya setelah lulus SMP. Itu nggak banyak yang kayak gitu. Tapi rata-rata biasanya lulus SD itu sudah siap. Kalau sebelum SD janganlah karena terlalu kecil. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.